Apakah nafkah istri harus didahulukan daripada nafkah ibu? Ini penjelasannya. Dalam kondisi khusus, yaitu ketika harta suami memang tidak cukup untuk menafkahi orang lain, kecuali satu orang. Apakah menafkahi istri atau ibu? Maka dalam perspektif Islam harus didahulukan nafkah istri daripada ibu. Tentu hal ini mengundang tanya, mengapa nafkah istri lebih didahulukan daripada nafkah ibu, padahal ibu adalah sosok pertama yang harus diutamakan oleh suami. Berkaitan hal ini ada 3 alasan nafkah istri lebih utama didahulukan daripada nafkah ibu. Alasan pertama, hadis sahabat Jabir yang menunjukkan urutan prioritas nafkah. Nabi Agung Muhammad SAW bersabda, ibda binafsik fatasaddaq 'alaiha fa in fadala syai'un fali ahlik fa in fadala an ahliha syai'un fali dhi qarabatik fa in fadala an dhi qarabatik syai'un fa hakaza wa hakaza. Intinya dahulu Rasulullah SAW pernah bersabda kepada seorang sahabat Ansor yang hanya mempunyai harta sedikit untuk dinafkahkan terhadap diri dan keluarganya. Beliau menyatakan, mulailah dengan menafkahi dirimu sendiri, lalu jika ada lebihan maka nafkahkanlah untuk istrimu, kalau ada lebihan maka nafkahkanlah untuk kerabatmu, dan kalau ada lebihan maka nafkahkanlah untuk orang-orang lain di sekitarmu. Dalam hadis disebutkan bahwa urutan nafkah yang disebut dengan kata sedekah dalam hadis ini adalah pertama diri sendiri, yang kedua istri yang diungkapkan dengan kata ahli, kemudian baru kerabat dan selainnya. Mengikuti penjelasan Al-Hafidz Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir juz 1 halaman 99, menurut Imam Asy-Syafi'i, maksud kerabat dalam hadis adalah orang tua dan anak, sehingga mencakup ibu, sedangkan menurut ulama lain mencakup selainnya. Dari hadis ini secara terang dapat dipahami bahwa urutan orang yang wajib dinafkahi adalah sebagai berikut. Pertama diri sendiri, yang kedua istri, yang ketiga adalah kerabat yang mencakup orang tua dan anak. Karenanya menurut hadis ini nafkah istri lebih didahulukan daripada nafkah ibu yang termasuk golongan kerabat. Alasan yang kedua, dalam fikih nafkah ibu termasuk kategori nafkah kerabat yang bersifat muasah atau atas dasar kepedulian terhadap orang lain, kepedulian terhadap saudara, kepedulian terhadap kerabat. Sedangkan nafkah istri merupakan imbalannya atas ketaatannya terhadap suami, sehingga nafkah yang merupakan imbalan lebih didahulukan daripada nafkah yang berdasarkan kepedulian kepada kerabat termasuk ibu. Dalam bahasa yang lebih lugas, Syekh Muhammad Najib Al-Muti'i menyatakan nafkah istri hukumnya wajib sebab adanya hukum muawadhah, tukar menukar antara ketaatan istri ditukar dengan nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepadanya. Maka nafkah istri didahulukan daripada nafkah kerabat termasuk ibu, sebagaimana utang suami ini juga didahulukan, harus dilunasi lebih dahulu daripada menafkahi ibunya. Wali anna nafaqata zaujah tajibu bi hukmil muawadhah faquddimat ala nafaqatil qarib kama yuqaddamud dan. Syekh Najib Al-Muti'i menjelaskan dalam kitab Takminatul Majmu' juz 20 halaman 196, nafkah istri didahulukan daripada nafkah kerabat termasuk ibu karena nafkah istri menjadi wajib sebab adanya hukum muawadhah, tukar menukar antara ketaatan istri dan nafkahnya. Maka nafkah istri didahulukan daripada nafkah kerabat sebagaimana utang. Mungkin hal ini cukup aneh, akan tetapi kalau dipahami lebih lanjut, nafkah istri itu identik dengan transaksi antar manusia, sementara nafkah ibu identik dengan kepedulian yang merupakan bagian dari ibadah terhadap Tuhan. Karenanya wajar nafkah istri didahulukan daripada nafkah ibu, sebagaimana utang yang juga harus didahulukan dari nafkah ibu. Hal ini selaras dengan kaidah fikih anna huquqallahi ta'ala mabnaha 'alal musamahah wal musahalah wa huququl ibadi mabnaha 'alad dayqi wasyuhi.
Sungguh hak-hak Allah Ta'ala dibangun atas dasar prinsip kelonggaran dan kemudahan, sementara hak-hak manusia dibangun atas prinsip ketat dan perhitungan. Sebagaimana hal ini diungkapkan para ulama dan dikutip Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam Mafatihul Ghaib juz 18 halaman 61. Argumentasi ketiga atau alasan yang ketiga, nafkah istri ini menjadi wajib karena adanya kebutuhan suami terhadap istri, seperti halnya kebutuhan dirinya terhadap diri sendiri. Lain halnya dengan nafkah ibu yang menjadi wajib karena hubungan kekerabatan antara anak dan orang tua, atau antara anak dan ibu. Karenanya dalam kondisi harta suami sangat-sangat terbatas, nafkah istri lebih didahulukan daripada nafkah ibu. Al-Muti'i secara sederhana menjelaskan, wa innama quddimat nafaqatu zaujah ala nafaqatil qarib li'annaha tajibu li hajatihi ilaiha wa nafaqatul qarib muwasatun. Artinya, sungguh nafkah istri didahulukan daripada nafkah kerabat termasuk ibu, karena nafkah istri menjadi wajib sebab adanya kebutuhan suami terhadap istri. Sementara nafkah kerabat termasuk ibu merupakan muasah atau kepedulian terhadap kerabat. Hal ini bisa dibaca dalam kitab Takmilatul Majmu' juz 20 halaman 196. Perlu dicatat pula, maksud harta suami tidak cukup untuk menafkahi orang lain kecuali satu orang, sehingga harus memprioritaskan nafkah istri daripada nafkah ibu. Ini hitungannya adalah nafkah pokok per hari. Bahkan bila suami tidak punya uang yang cukup tapi punya harta lain yang bisa dijualnya, maka dalam kondisi ini tidak ada situasi untuk memprioritaskan istri. Istri harus diberi nafkah, ibu juga harus diberi nafkah, meskipun harus dengan menjual barang-barang berharga miliknya, umpamanya tanah bahkan. Ammal ahkam fa innahu la yastahiqul qarib ala qaribihi hatta yakuna al-munfiqu minhuma musiran bi nafaqati qaribihi wa huwa ayyafdula an quti nafsihi wa quti zaujatihi fi yaumihi wa lailatihi li hadithi Jabir alladzi saqahul musannaf. Wa in kana lil munfiq iqarun wajaba ba'hu lil infaq ala qaribihi. Artinya, adapun terkait hukum-hukum nafkah kerabat, maka sungguh seorang kerabat termasuk antara anak dan orang tua, antara anak dan ibu, maka tidak berhak mendapatkan nafkah dari kerabatnya, sehingga kerabat yang menafkahi dalam kondisi cukup punya kelebihan, yaitu punya lebihan dari makanan pokok untuk diri dan istrinya untuk sehari semalam, karena hadis riwayat Jabir yang disampaikan penulis Al-Muhadzab. Bisa dibaca dalam Takmilatul Majmu' juz 20 halaman 196. Kesimpulannya, dalam kondisi khusus, yaitu ketika sehari semalam harta suami cukup untuk menafkahi dengan nafkah pokok untuk dirinya dan satu orang lagi antara istri dan ibu, maka nafkah istri harus didahulukan daripada nafkah ibu dengan 3 alasan. Pertama, hadis riwayat Jabir yang menjelaskan urutan prioritas nafkah, bahwa nafkah istri harus didahulukan daripada nafkah ibu. Yang kedua, nafkah istri sebabnya adalah hukum muawadhah, tukar menukar antara ketaatan istri yang harus diganti dengan nafkah dari suami, sebagaimana utang yang harus didahulukan daripada nafkah ibu. 3. Nafkah istri seperti nafkah terhadap diri sendiri, sedangkan nafkah ibu adalah nafkah sebagaimana kepada kerabat lainnya. 3 argumentasi inilah yang melatar belakangi nafkah istri harus didahulukan daripada nafkah ibu dalam kondisi yang sangat khusus, yaitu kondisi suami sangat terbatas hartanya, hanya cukup untuk sehari semalam menafkahi dirinya sendiri dan satu orang lagi antara ibu dan istri, maka harus didahulukan istri. Wallahu a'lam.